Usai libur Nataru, Jakarta kembali macet. Porter stasiun panen rezeki. Sensasi berendam air panas di Pandeglang. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Usai sudah libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, kini arus lalu lintas di sejumlah jalan di ibu kota kembali mengalami kemacetan panjang. Salah satunya di wilayah Jakarta Timur pada Senin pagi. Kemacetan terjadi lantaran ribuan warga kembali melakukan aktivitas normal. Arus lalu lintas di ruas Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin pagi mengalami kemacetan panjang. Ribuan kendaraan roda 2 maupun 4 hanya mampu menempuh kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Bahkan, tak jarang laju kendaraan terhenti. Para warga berbondong-bondong menuju pusat perkantoran di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat untuk kembali melakukan aktivitas normal usai libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026. Jalan ini menjadi salah satu titik rawan kepadatan saat jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Sebelumnya arus lalu lintas di ibu kota sempat lengang lantaran ditinggal pergi berlibur ke luar kota. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada Minggu 4 Januari 2026. Kunjungan ini untuk meninjau langsung kondisi Sungai Tamiang hingga muara laut sekaligus rapat evaluasi Satuan Tugas Kuala sebagai upaya pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin melakukan peninjauan udara dan peninjauan medan di sepanjang Sungai Tamiang, Aceh, hingga batas muara di laut guna memperoleh gambaran teknis, kondisi sedimentasi, alur sungai, serta menentukan jenis alat berat dan mekanisme pekerjaan yang paling telat untuk diterapkan di lapangan. Peninjauan ini menjadi dasar utama dalam perencanaan teknis operasi Satgas Kuala. Usai peninjauan, Menhan bersama Wakil Panglima TNI melaksanakan rapat evaluasi dengan menyepakati pergeseran kapal dan peralatan akan dilaksanakan secara bertahap hingga minggu kedua pada Januari 2026. Untuk mendukung kelancaran operasi, berbagai dukungan logistik juga telah disiapkan, mulai dari speedboat hingga hovercraft. Gugus tugas normalisasi juga dilengkapi dengan peralatan penjernih air guna membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara. Menteri Pertahanan berharap pembentukan dan pelaksanaan Satgas Kuala diharapkan tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai muara, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi rakyat, khususnya bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas sungai dan kawasan pesisir muara Tamiang. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memberikan penjelasan terhadap kontroversi Pasal 218 terkait penghinaan Presiden dan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Supratman menjelaskan kritik dan penghinaan merupakan hal yang berbeda terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta masyarakat untuk memahami substansi Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara jernih. Ia menekankan pentingnya membedakan antara hak menyatakan kritik dengan tindakan menghina yang menyerang martabat kepala negara. Supratman mencontohkan Kementerian Hukum pun menerima kritik yang dilancarkan terkait kebijakan, royalti, dan segera melakukan perbaikan sistem agar dipercaya masyarakat.
penghinaan terhadap presiden ya. Saya rasa tadi udah sangat clear ya kita jelaskan bahwa yang pertama ini bukan pasal yang baru ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca kitab undang-undang hukum pidananya, teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah. Kementerian Hukum kayak seperti Kementerian Hukum kemarin ya, terkait dengan isu royalti umpamanya. Kami nggak ada masalah kan dikritik oleh publik, tapi kami buktikan, kami jawab bahwa kami lakukan pembenahan bagaimana kemudian sistem royalti itu bisa dipercaya oleh lembaga LMKN, itu bisa lebih dipercaya dan lebih transparan. Kan itu dijawab. Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Haryech menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan personifikasi dari suatu negara. Menurutnya, perlindungan terhadap harkat dan martabat kepala negara sendiri adalah hal yang logis, mengingat hukum Indonesia juga mengatur perlindungan bagi kepala negara asing. Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kita ke informasi kriminal pemirsa. Pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor todongkan senjata api dan lepaskan tembakan saat aksinya kepergok dan dikejar pemilik sepeda motor di Gang Jamblang, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang hari dan situasi ramai di tengah pemukiman padat penduduk. Inilah rekaman CCTV milik korban, di mana terduga pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor memantau situasi dan sasarannya, yakni 1 unit sepeda motor yang terparkir di luar rumah di Gang Jamblang pada hari Minggu siang kemarin. Setelah merasa aman, salah seorang pelaku melancarkan aksinya dengan merusak kunci menggunakan kunci letter T, sedangkan pelaku lain menunggu di atas sepeda motor. Pemilik sepeda motor merasa curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dengan memantau melalui rekaman CCTV dari dalam rumah. Pelaku berhasil membobol kunci dan sempat mendorong sepeda motor, namun pemilik keluar rumah untuk mengejar pelaku sehingga pelaku melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang hendak dicuri. Ditemui pada Senin siang, pemilik sepeda motor Pikih Zulfikar mengaku pengajarannya terhadap pelaku terhenti ketika pelaku menodongkan senjata api ke arah badan, lalu kemudian diletuskan tembakan ke arah atas sebanyak 1 kali. Saya lagi ngobrol sama istri, tiba-tiba istri ngasih tahu lah, dia ngecek CCTV di depan rumah itu ada motor kagak pergi-pergi, dicek lah CCTV awalnya. Dia ngasih tahu nih, ya kenal nggak sama orang ini? Saya bilang nggak kenal. Udah saya cuek bebek aja. Pas dia malah diperhatiin lagi di CCTV itu. Nah dia bilang, motor kita diambil, buruan keluar. Ya udah saya dengan refleksnya saya langsung bangun lari, tanpa pakai baju juga. Saya uber tuh maling, motor tinggalin di pot bunga. Nah udah saya uber lagi pas tengah-tengah, dia keluar tembakan. Kepanikan pelaku curanmor membuat mereka meninggalkan 1 mata kunci letter T yang digunakan untuk membobol kunci karena masih tertancap di kunci sepeda motor. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli hingga ke pemukiman penduduk, mengingat wilayah Gang Jamblang, Kelurahan Buaran Indah termasuk daerah rawan tindak pidana pencurian sepeda motor karena sudah sering warga kehilangan sepeda motornya. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Momen libur Nataru, Porter Stasiun panen rezeki. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, masa libur Natal dan Tahun Baru menjadi berkah tersendiri bagi puluhan porter jasa angkut barang di Stasiun Cirebon, Jawa Barat. Ramainya penumpang kereta api selama libur panjang perharinya bisa meraup berkah hingga Rp200.000 bahkan lebih. Mereka pun tidak pernah mematok tarif dalam menawarkan mengangkut barang-barang penumpang. Sementara penumpang kereta api pun mengaku senang terbantu dengan keberadaan jasa porter.
Seperti inilah kesibukan puluhan porter atau penawar jasa angkutan barang di stasiun Cirebon, Jawa Barat selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Banyaknya penumpang kereta api selama libur panjang, para porter ini pun sibuk menawarkan jasa untuk mengangkut barang-barang penumpang kereta api, baik yang turun dari kereta maupun yang naik kereta api di stasiun. Dalam menawarkan jasa angkutan barang, para porter ini tidak pernah mematok uang jasa. Para penumpang kereta api yang menggunakan jasa porter dapat memberikan uang jasa seikhlasnya. Besar kecil nilai pemberian dari penumpang, tetapi akan dilayani para porter ini dengan maksimal. Banyaknya penumpang kereta api membuat pendapatan para porter ini pun meningkat dari hari biasanya. Selama masa libur Nataru, perharinya setiap porter bisa mendapatkan uang hingga mencapai Rp200.000. Bahkan bisa lebih dari mulai pagi hingga sore hari. Jika masih bisa berlanjut hingga malam hari tentunya akan lebih. Sementara pada hari biasanya mereka mendapatkan Rp70.000 hingga Rp80.000 per hari. Tahun baru ini ada peningkatan nggak sih? Alhamdulillah agak peningkatan. Rata-rata itu yang bawa barang banyak atau gimana? Ya alhamdulillah sebenarnya kalau momen kayak gini kayak Nataru itu ya agak lumayan banyak pendapatannya sih. Iya. Bisa diinformasikan nggak sih Pak, ada tarif khusus nggak sih? Kalau tarif khusus sih kalau penumpangnya pakai e-porter ya harganya 38. Tapi kalau penumpangnya ngasih cash kadang 20, 25. Ya 150. Ya lumayan juga. Ya dari liburan aja tuh. Sementara bagi para penumpang kereta api, mengaku keberadaan para porter ini sangat membantu. Tak hanya mengangkut barang-barang penumpang, porter ini juga bisa menjadi pemandu untuk menunjukkan kereta mana yang akan ditumpangi hingga sampai tempat duduk di dalam kereta. Ya sangat terbantu. Paling tidak kita tinggal mengikuti arah mana, jalur mana, kita tinggal informasikan saja. Ya. Iya, jadi mereka sudah cukup tahu di mana mereka cuma tinggal kita ikut di belakang mereka untuk pengarahan sampai duduk di kursi. Keberadaan puluhan porter ini juga siap 24 jam dalam menawarkan jasa yang terbaik dalam 2 shift, dari pagi hingga malam hari dan juga malam hingga pagi hari. Keberadaan para porter ini juga sudah terdaftar oleh pihak PT KAI Daop 3 Cirebon dan telah mematuhi seluruh aturan yang ada. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, polisi lakukan penyelidikan pasca bentrok berdarah 2 desa di Kepulauan Aru, Maluku. Selain 2 korban tewas, 9 orang terluka serta 26 rumah terbakar. Pemda berjanji berikan santunan bagi para korban serta bangun kembali rumah yang rusak. Dia sudah dalam perjalanan, nanti dia cari yang jual-jual sopi sama diangka. Pasca bentrok, situasi di Desa Longgar dan Apara, Kecamatan Aru Tengah Selatan mulai kondusif. Aparat kepolisian dan Pemda Aru terjun langsung di lokasi kejadian guna memantau langsung situasi pasca konflik. Dari hasil identifikasi, 2 korban tewas, 9 orang terluka akibat insiden tersebut. Sebanyak 26 unit rumah dari kedua desa juga hangus terbakar saat konflik. Polisi kini melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti terkait peristiwa itu. Pun korban baik kerugian korban jiwa maupun kerugian material, yang mana untuk identifikasi kami adalah 2 korban meninggal dunia atas nama Antoni Sareman dengan Heri Marlisa. Terus kemudian sedangkan korban jiwa kami identifikasi kurang lebih adalah 9, tetapi ada informasi tambahan adanya luka-luka yang sementara sedang diobati di Puskesmas Desa Longgar. Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, mengatakan sebagai langkah pemulihan, seluruh korban akan mendapatkan santunan maupun jaminan. Puluhan rumah yang terbakar juga akan segera dibangun. Pemda kini mendorong perdamaian kedua desa bertetangga guna mencegah aksi serupa terjadi. 6 rumah di Desa Apara sebanyak 5 rumah dan di Desa Longgar sebanyak 2 rumah. Kami memastikan untuk memulihkan kondisi sosial ini, kami segera untuk melakukan pembangunan rumah baru yang akan kita segera lakukan, dan keluarga korban kita memberi santunan dan jaminan.
nelayan dari Kabupaten Sumedang yang tentu ada keluarga korban, karena mereka bukan saja korban jiwa tetapi juga korban materi yang dialami. Ini untuk memulihkan kondisi traumatis daripada masyarakat itu sendiri. Antisipasi bentrok susulan aparat kepolisian menjaga ketat batas desa. Puluhan personil juga ditempatkan di masing-masing desa guna mencegah saling serang kembali terjadi. Bentrok warga dari desa Longgar dan aparat terjadi sejak Kamis hingga Jumat kemarin. Dua kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam seperti parang, panah, tombak, hingga senapan angin. 9 orang juga mengalami luka-luka. Para korban luka dievakuasi ke rumah sakit di Kota Dobo setelah menempuh perjalanan laut selama 12 jam. Selain korban tewas dan luka, 26 unit rumah warga dari 2 desa itu rusak dibakar massa yang bertikai. Bentrok dipicu akibat dendam lama warga dari 2 desa. Bentrok kali ini dipicu pemukulan pemuda dari desa Longgar yang hendak membeli miras di desa aparat. Pemukulan tersebut kemudian memicu ketegangan hingga akhirnya massa saling serang di batas desa. Dari Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang tukang ojek pangkalan di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi korban begal sadis oleh penumpangnya sendiri. Korban mengalami luka parah di bagian leher usai digorok pelaku menggunakan pisau cutter. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus pelaku dan memberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Tukang ojek pangkalan mengalami luka parah di bagian leher lantaran dibegal penumpangnya menggunakan pisau cutter. Polisi berhasil meringkus pelaku NY, pemuda berusia 21 tahun, dibekuk tim Satuan Reskrim Polres Pandeglang saat akan menjual motor hasil rampasannya di wilayah Kecamatan Sumur. Dari kicauannya diketahui cara kerja pelaku dengan cara berpura-pura menjadi penumpang dan meminta diantar dari terminal Torogong menuju Kecamatan Sumur. Namun di tengah jalan yang sepi, pelaku tiba-tiba menyerang korban secara membabi buta dan melukai leher korban memakai pisau cutter. Selanjutnya, NY menggasak sepeda motor dan telepon genggam korban. Korban berhasil diselamatkan usai warga memberi pertolongan dan dibawa ke RSUD Banten. Polisi menghadiahi kaki NY dengan timah panas karena berusaha kabur dan melawan petugas saat akan dibekuk. Polisi menyita barang bukti berupa pisau cutter, helm, dan ponsel milik korban. Upaya melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan melukai korban dengan cara menggorok leher korban menggunakan cutter. Yang terjadi sekitar tanggal 27 Desember dini hari jam 1.30 di wilayah Kecamatan Sumur. Korban dan pelaku bertemu di Labuan. Pelaku bermaksud minta tolong diantarkan korban ke rumahnya di wilayah Kecamatan Sumur. Pada saat di tengah jalan terjadi ban bocor sehingga dilakukan penambalan ban oleh korban. Disitulah pelaku mulai muncul niatnya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara membeli pisau cutter di depan tambal ban di suatu warung di depan tempat tambal ban di wilayah Sumur. Ini mengaku alasan ekonomi membuatnya nekat membegal tukang ojek pangkalan. Ini berencana menjual sepeda motor curian seharga Rp2.500.000. Bisa kepikiran buat membegal? Saya satunya butuh handphone dan saya buat bayar itu. Buat bayar apa? Kebutuhan sehari-hari saya apa? Emang kamu nggak kerja? Saya kerja digaji Rp350.000. Kini, NY mendekam di Hotel Prodeo dan terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Informasi lainnya pemirsa, seorang kepala desa di Kabupaten Lampung Timur, Lampung diserang gajah liar saat memimpin tim penghalau kawanan gajah liar yang masuk ke lahan perkebunan dan pemukiman warga. Akibat kejadian itu, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun luka parah yang dialaminya membuat nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Insiden maut ini terjadi saat kawanan gajah liar dari Taman Nasional W Kambas memasuki lahan perkebunan dan pemukiman warga Desa Braja Asri, Kecamatan W Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Rabu pagi. Korban Kepala Desa Braja Asri Darusman memimpin langsung upaya penghalauan bersama warga dan petugas gabungan.
Mereka menggunakan kembang api untuk mengusir kawanan gajah agar kembali ke hutan. Tim sempat berhasil menggiring kawanan gajah liar yang berjumlah 11 ekor menuju areal Taman Nasional Waikambas. Namun secara tiba-tiba salah satu gajah berbalik arah dan menyerang. Saat itu korban tak sempat menyelamatkan diri dan diinjak oleh gajah. Korban sempat dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun akibat luka parah yang dialami, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Ya, sementara kita fokus kepada musibah yang melanda saudara kita Bapak Kepala Desa Braja Asri. Saya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama dengan petugas dari Taman Nasional Waikambas untuk bersama-sama kita melakukan blokade ya. Jangan sampai gajah keluar ke peladangan, apalagi sekarang kondisi cuaca yang tidak menentu ya, hujan dan banjir itu. Sementara itu keluarga korban mengaku sangat terpukul dengan peristiwa ini. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan upaya supaya gajah liar tidak kembali masuk ke perkebunan dan pemukiman yang dapat membahayakan warga. Kami sebagai keluarga besar dari almarhum Darusman sebenarnya ya sangat sedih sekali sih melihat kejadian seperti ini, karena kejadian ini kan sangat mengejutkan, mengagetkan saya sebagai kakak kandung dan keluarga lainnya. Kejadian pada hari ini, konflik antara gajah liar dan warga di Kabupaten Lampung Timur bukan kali pertama terjadi. Kawanan gajah liar kerap dilaporkan masuk ke pemukiman desa penyangga Taman Nasional dan merusak puluhan hektar tanaman warga. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat sensasi berendam air panas di Pandeglang. Berita Nasional Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, sejumlah objek wisata di Kabupaten Pandeglang, Banten terus dipadati pengunjung. Salah satu yang menjadi primadona adalah pemandian air panas Cisolong. Selain dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan, harga tiket yang sangat terjangkau membuat ribuan wisatawan dari berbagai daerah rela antri untuk menikmati hangatnya air panas alami. Ribuan wisatawan terlihat memadati kolam pemandian air panas Cisolong yang berlokasi di Desa Sukamana, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten sejak libur Natal hingga awal tahun 2026 ini. Arus kunjungan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Para pengunjung yang datang didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin menikmati sensasi berendam air hangat di tengah sejuknya alam Pandeglang. Akses jalan yang mudah dijangkau menjadikan lokasi ini sebagai tujuan favorit wisatawan dari Kabupaten Serang, Tangerang, hingga Jakarta. Salah satu wisatawan asal Tangerang mengaku sengaja datang ke Cisolong karena ingin merasakan khasiat air panas alami untuk melepas penat dari rutinitas harian. Kenapa memilih Cipanas? Itu tadi banyak kan sama keluarga. Terus setelah nyampe sini gimana suasana itu? Hal senada juga diungkapkan wisatawan asal Serang. Meski baru pertama kali berkunjung, ia terkesan dengan suasana wisata yang ramah di kantong, namun tetap memberikan kesan liburan yang menyenangkan bagi anak-anak. Itu cocok untuk liburan keluarga ya. Untuk menikmati kesegaran air panas ini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Objek wisata ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 7 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Kita ke informasi lain pemirsa, berhati-hatilah bagi Anda para pemilik atau pengguna kendaraan saat berkendara di jalan karena kerap terjadi perampasan kendaraan oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai juru tagih dari sebuah perusahaan leasing kendaraan. Di Kota Depok, kepolisian sektor Cimanggis meringkus 4 orang begal yang berpura-pura menjadi debt collector. Para pelaku merampas sepeda motor korban dengan alasan korban belum membayar tunggakan. Berapa kali melakukan? Udah 7 aja. Polsek Cimanggis menangkap 4 orang yang mengaku sebagai debt collector yang merampas motor seorang lansia di kawasan Tapos, Cimanggis, Depok. Korban diberhentikan dengan alasan telat membayar cicilan. Korban pun mengaku tidak pernah terlambat membayar cicilan. Namun lantaran tidak berdaya melawan 4 orang, korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya. Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriyono mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan dan menemukan keempatnya tidak memiliki kuasa atas penarikan kendaraan. Terlebih saat digeledah ditemukan sepeda motor korban tidak diserahkan ke pihak leasing. Setelah menangkap keempatnya diketahui mereka tidak bekerja sebagai debt collector. Mereka menjual motor-motor hasil tarikan milik korban ke seorang penadah. Kronologis kejadiannya saat korban ini mengendarai sepeda motornya, kemudian dipepet oleh 2 orang yang menggunakan 1 unit motor yang mengaku dari pihak leasing. Komplotan itu diketahui sudah berkali-kali melakukan kejahatan dengan modus sebagai debt collector. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tak terima dituduh selingkuh dan diminta berpisah, seorang pria di Kota Metro Lampung nekat membakar rumah dan mobil milik istri sirinya. Tidak ada korban jiwa dalam aksi yang terekam jelas oleh kamera CCTV ini, namun korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Inilah rekaman kamera CCTV saat seorang pria Parubaya bernama Endang Sanjaya nekat membakar rumah dan mobil milik istri sirinya sendiri di Jalan Mutiara, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Dalam rekaman terlihat pelaku dengan santai membakar bagian dalam rumah dan mobil korban menggunakan bensin yang diambil dari tangki mobil. Beruntung saat itu rumah sedang dalam keadaan tidak ada orang. Warga yang panik pun segera melaporkan kebakaran itu ke petugas pemadam kebakaran dan kepolisian. Usai berhasil diamankan polisi, pelaku mengaku nekat membakar rumah dan mobil korban lantaran tak terima diminta berpisah oleh istri siri dan keluarganya. Pria yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka ini juga mengaku menyimpan dendam karena kerap dituduh selingkuh dan memiliki wanita lain. Sementara akibat kejadian yang membakar 70% bagian rumah dan mobil ini, korban ditaksir mengalami kerugian mencapai 600 juta rupiah. Jadi tanggal 26 Desember sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, terjadi yang dilakukan oleh suami siri pelapor, inisial ESL. Jadi motifnya itu terkait dengan kekesalan si pihak tersangka, di mana pihak tersangka ini dituduh oleh si istri-istrinya, di mana selaku pelapor masih memiliki wanita idaman lain. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Kota Metro dan bakal dijerat pasal pembakaran dengan sengaja dan terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berhasil menangkap pelajar putus sekolah pelaku perampasan tas dan HP saat terjadi tawuran di perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta, dan saat diamankan pelaku menangis minta tolong sang ibu agar dibebaskan. Sementara barang bukti tas, HP dan pakaian kini diamankan petugas untuk kepentingan penyidikan.
Garang saat tawuran, menangis saat diamankan. Inilah HN. Pelaku perampasan tas dan HP pelajar memohon perlindungan ibunya agar dapat dibebaskan. Pelaku yang merupakan pelajar putus sekolah memprovokasi di media sosial 2 sekolah menengah pertama untuk tawuran di Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tawuran antara 2 sekolah swasta pun terjadi, namun karena kalah jumlah, satu kelompok sekolah kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun apes bagi RAF dan AZK yang berboncengan. Belum sempat putar balik sudah dihadang dan motor ditendang. Kondisi ini dimanfaatkan HN, pelaku dengan mengancam korban menggunakan celurit merampas tas dan HP milik AZK. Korban AZK yang didampingi orang tuanya melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Atas kejadian itu, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara mengamankan HN. Pelaku ditangkap dengan barang bukti tas, HP, dan pakaian. HN pelaku mengatakan merampas tas dan HP pelajar dengan ancaman senjata tajam. Ada beberapa teman ikut mengacungkan celurit untuk HP diamankan, pelaku disimpan pada sebuah kontrakan. Iya Pak. Tapi teman saya pegang Pak. Apa? Tapi teman saya dulu yang pegang Pak. Untuk yang ambil siapa? Saya Pak. Kamu. Iya Pak. Barangnya di mana, Pi? Untuk handphonenya ada di mana sekarang? Di kontrakan teman saya Pak. Kontrakan kamu yang mau? Iya Pak. Disimpan di sana? Iya Pak. Sementara Ibtu Agung Pujianto, Kanit Indak Polresta Bandara Suta menjelaskan, HN pelaku adalah pelajar putus sekolah dari sekolah yang tawuran. Motif pelaku ingin menguasai dan memiliki HP milik korban. Karena sudah berusia 18 tahun, HN diancam dengan pasal 365 Jungto pasal 335 terkait pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Perempuan hamil nekat antar sabu ke lapas. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, seorang perempuan sedang hamil besar diamankan petugas Lapas Bancai, Kota Bandung saat dirinya berupaya menyelundupkan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8 paket narkoba jenis sabu dan puluhan butir obat keras yang disembunyikan di tubuh pelaku. Barang tersebut diduga akan diserahkan kepada seorang narapidana lapas tersebut. Seperti inilah detik-detik petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan ke dalam Lapas Bancai, Kota Bandung, Sabtu siang. Dalam rekaman video terlihat seorang perempuan berinisial DP yang diketahui tengah hamil besar kedapatan membawa 8 paket narkoba dan 20 butir obat keras. Karena kondisi kehamilan, petugas tidak melakukan pemeriksaan menggunakan X-ray maupun body scanner, melainkan pemeriksaan manual secara teliti. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan bungkusan narkoba yang disembunyikan di sekitar area payudara pelaku. Penyelundupan ini terungkap saat pemeriksaan rutin terhadap pengunjung lapas. Kalapas Bancai Eris Ramdhani mengatakan barang terlarang tersebut diketahui ditujukan kepada seorang warga binaan berinisial MS, narapidana kasus pencurian yang telah menjalani hukuman sekitar 1 tahun 8 bulan. Berdasarkan keterangan sementara, pelaku mengaku hanya menerima titipan dari seseorang di luar lapas untuk diserahkan kepada narapidana tersebut. Petugas menduga pelaku dimanfaatkan karena kondisi kehamilannya. Saat pemeriksaan berlangsung, pelaku tidak menunjukkan gelagat mencurigakan. Namun ketelitian dan kesigapan petugas akhirnya berhasil mengungkap upaya penyelundupan itu. Hingga saat ini pelaku dan narapidana yang diduga sebagai penerima barang masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Sebanyak 8 paket dan 20 butir obat keras dibawa oleh seorang perempuan inisial DP. Karena yang bersangkutan hamil besar, maka tidak dilakukan pemeriksaan lewat X-ray, lewat body scanner. Makanya kita melakukan pemeriksaan secara manual. Ditemukanlah bungkusan di sekitar payudara. Kasus ini telah dikoordinasikan dengan Satuan Narkoba Polrestabes Bandung untuk pendalaman lebih lanjut.
Pihak Lapas Bancai menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung, petugas maupun warga binaan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kepergok diduga hendak melakukan aksi pencurian saat dalam pengaruh minuman keras. Seorang pemuda akhirnya ditangkap warga di atas atap sebuah rumah. Aksi pemuda tersebut pun viral di media sosial. Inilah detik-detik saat warga Pancoran Barat 8 menangkap seorang pemuda yang diduga hendak melakukan pencurian di salah satu rumah warga. Pelaku yang seorang diri berusaha melarikan diri saat akan ditangkap warga dari atap sebuah rumah. Pelaku akhirnya bisa ditangkap saat terjatuh ke dalam rumah. Menurut Kapolsek Pancoran, pelaku awalnya minum-minum pada malam minggu. Namun pelaku ditinggal teman-temannya hingga pelaku linglung dan masuk ke pekarangan warga. Ya, yang diduga mau melakukan pencurian pada hari Minggu jam 7.30 sudah kita amankan. Untuk kita mintain keterangan bahwa mereka adalah kondisi saat itu memang lagi mabuk. Dan hasil pemeriksaan pun juga belum ada indikasi untuk melakukan pencurian, baru diduga. Ya, memang ada kerusakan beberapa genteng atau asbes, akhirnya dilakukan pergantian oleh pihak keluarga. Karena keluarga kita hubungin dan mau datang, kita pertemukan dengan pihak. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi dan akhirnya berdamai dengan mengganti kerusakan di rumah warga serta membuat pernyataan tak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Udah turun. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Momen libur panjang menjadi berkah tersendiri bagi kawasan wisata adat suku Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Desa Kanekes bukan hanya untuk menikmati keasrian alam dan keunikan budaya, namun juga untuk berburu durian lokal khas Baduy yang kini sedang memasuki masa panen. Pesona sabah budaya Baduy di Kecamatan Lewi Damar masih menjadi magnet kuat bagi para pelancong untuk menghabiskan waktu libur panjang. Aliran wisatawan dari wilayah Jabodetabek hingga Bandung terlihat terus memadati pintu masuk desa adat tersebut. Tak hanya sekedar bersuah foto dengan latar alam yang masih terjaga, para pengunjung juga terlihat antusias melihat langsung kehidupan masyarakat adat serta membeli berbagai kerajinan tangan seperti kain tenun dan ikat kepala khas Baduy. Namun ada yang berbeda pada liburan kali ini. Para wisatawan juga disuguhkan dengan melimpahnya durian lokal hasil kebun warga Baduy. Rasanya yang manis dengan aroma yang khas membuat para pengunjung rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati si raja hutan ini langsung di lokasinya. Ramai ya, karena untuk tanggal 25 kemarin itu udah 1.100 pengunjung. Kemarin 1.000 lebih, terus kemarinnya 500 seperti itu. Tapi sekarang yang diburu itu durian Baduy. Lumayan ramai. Durian Baduy itu tidak ada nama, namanya kan durian lokal ya. Ciri khasnya itu manisnya yang benar-benar mantap katanya. Dia main sini? Udah 3 kali. Terus gimana menurut kakak Baduy itu gimana suasananya? Adem banget, terus asli juga, lingkungannya masih sangat hijau, terus juga kulinernya macam-macam, duriannya juga top. Apa sih harapannya untuk wisata Baduy ini? Bisa lebih terorganisir. Dengan mulainya musim durian ini diharapkan kunjungan wisatawan ke Desa Kanekes akan terus meningkat. Hal ini tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian warga adat suku Baduy. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV.
Dinilai berhasil mengelola kebudayaan sebagai sistem hidup yang berdampak sosial, ekologis, dan ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan memberikan apresiasi kepada desa-desa melalui kegiatan apresiasi desa budaya. Kegiatan tersebut merupakan program strategis yang sejalan dengan visi dan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan ketahanan nasional yang berakar pada kemandirian rakyat. Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan kembali menyelenggarakan apresiasi desa budaya. Program tersebut bagian dari program pemajuan kebudayaan desa, sebuah inisiatif strategis yang bermaksud untuk menegaskan desa sebagai fondasi dan jantung kebudayaan nasional. Kegiatan tersebut sebagai komitmennya pemerintah bagaimana mengembangkan dan memperdayakan desa-desa untuk kemajuan bangsa. Desa budaya menunjukkan bahwa kebudayaan bukan hanya identitas, melainkan juga modal strategis pembangunan. Untuk tahun 2025, ada 5 desa yang mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kebudayaan. Di antaranya, Desa Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Desa Duarato, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Desa Suaktimah, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Desa Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan Desa Tebat Patah, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Adapun tema yang diangkat, ketahanan pangan, kehidupan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan berbasis kearifan lokal, mencerminkan nilai-nilai kemandirian, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kekuatan lokal. Apresiasi desa budaya tidak hanya menjadi kegiatan penghargaan kebudayaan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat desa sebagai fondasi ketahanan pangan, ketahanan ekologis, dan ketahanan sosial bangsa, yang selaras dengan agenda besar pembangunan nasional yang berdaulat, berkelanjutan, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Apresiasi desa budaya bukan hanya penghargaan, tetapi pengakuan atas kerja bersama sebagai kekuatan untuk menghidupi desa, bukan sekedar peninggalan masa lalu. Melalui apresiasi desa budaya, Kementerian Kebudayaan berharap tumbuh kesadaran kolektif bahwa kebudayaan desa bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan modal hidup untuk memperkuat daya tahan masyarakat, membangun kemandirian, serta merawat keberagaman Indonesia dari desa. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.